Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ada yang tidak masuk di hari ini? Tidak ada. Tetap semua ya. Ya. Sebelum kita awali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Bapak akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Kajian tentang nikmat Allah dan cara mensyukurinya, yaitu sesungguhnya betapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya dengan cara bersyukur dalam hati, bersyukur dalam lisan dan dalam perbuatan. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nikmat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Bapak bagi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 ini dan kelompok 2 ini ya. Ya, Pak. Kelompok 1 silakan presentasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadirin fa'anzarna bih baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Walladzina khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litasta'u ala dhuhrihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Penjelasannya Biasanya ayat 12 dan 13 maksudnya adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu, lantas menjadikannya berpasang-pasangan, yaitu dengan menciptakan perempuan sebagai pasangan laki-laki dan menciptakan laki-laki sebagai pasangan perempuan. Wa ja'ala lakum minal fulk, maksudnya adalah bahwa Allah menjadikan kapal-kapal bagimu yang dapat kamu kendarai di laut ke arah yang kamu kehendaki dalam perjalananmu di laut untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidupmu. Sedangkan hewan ternak dapat kamu kendarai di darat ke arah manapun yang kamu tuju, seperti unta, kuda, bikhol, dan keledai. Litasta'u ala duhuri, supaya kamu dapat berada di atas punggung hewan yang kamu kendarai. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu yang dianugerahkan kepadamu berupa ditundukkannya semua fasilitas kendaraan itu bagimu di darat dan di laut. Sudah, Pak? Nah, di sini dijelaskan ya bahwasanya nikmat Allah dalam surat ini yaitu diciptakannya manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling agar tidak salah dalam berpasang-pasangan. Seperti zaman modern ini kan ada yang berpasangan laki-laki dan perempuan dan perempuan. Nah, maka dari itu Allah sudah jelas berfirman dalam surat ini bahwasanya laki-laki itu pasangannya perempuan, dan Allah juga sudah jelas di sini tertera bahwasanya laut itu untuk memenuhi kebutuhan atau ketentuan hidupmu. Jadi seperti orang-orang yang hidupnya di dasar pantai itu pasti pekerjaannya seorang pelaut. Dan di sini hewan pun sangat bermanfaat bagi manusia, maka dari itu kita wajib mensyukurinya. Kemudian kelompok 2 silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa
wa'buduhu wa ashkur lahu ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Silakan baca penjelasan ayatnya. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala-berhala, dan kalian membuat dusta. Kalian mengatakan kebohongan bahwa berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Maksudnya mereka tidak akan mampu memberi rezeki kepada kalian. Maka mintalah rezeki di sisi Allah, yakni mintalah rezeki itu kepadanya, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 ini bahwa jelas Allah berfirman, tidak ada Tuhan selain Allah, yang intinya seperti itu, dan mintalah sesuatu kepadanya, jangan kepada orang lain. Kalau kita minta kepada yang lain maka akan menjadi musyrik. Dan setelah itu jika kita sudah diberikan rezeki kepada Allah, rezeki itu enggak berupa materi, kadang berupa masukan-masukan dari orang lain, itu kita wajib mensyukurinya, maka biar tidak kufur. Nah, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian Bapak di sini akan membacakan hadis tentang nikmat syukur ya, yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungdur ila man asfala minkum wa la tangdur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya lihatlah kepada orang yang telah rendah dari kepada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang di atasmu, maka hal itu lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu. Nah, dijelaskan di hadis ini kita itu tidak boleh melihat orang di atas kita, terutama melihat harta, tahta, dan kekayaannya. Maka dari itu kita harus melihat orang yang di bawah kita, maka agar kita pandai-pandai untuk bersyukur. Kemudian cara mensyukuri nikmat Allah, ada yang tahu di sini bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Enggak, Pak. Ada yang tahu cara nikmat mensyukuri Allah? Ya, Pak. Siapa? Ya. Ya Raffi, silakan dijawab. Bersyukur kepada Allah Ta'ala artinya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya baik, benar sekali ya. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sholat, puasa di bulan Ramadan. Jika kita mampu ya kita zakat, nggak cuma zakat fitrah doang. Di sini cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3, yaitu bersyukur dengan hati, mengakui bahwa segala nikmat Allah itu dapat pada yang hakikatnya adalah berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mensyukuri dalam lisan dengan mengucap alhamdulillah, dan mensyukuri dalam perbuatan atau kita bersedekah dan lain sebagainya. Di sini sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Jika kita tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.